Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wal wafa. Alhamdulillah, pada pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan kajian kitab An-Nawadir lil Imam Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi. Semoga senantiasa Allah curahkan rahmat untuk kita semua ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il masyayikhina wal masyayikh min masyayikhina li sahibil kitab al-Imam Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi wa usulihim wa furu'ihim syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-muallifu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Al-hikayatul hadiyatul asyrah. Al-hikayatul hadiyata asyrah, cerita yang ke-11, yakni fi fadlit taslimi lil qada, mengenai pembahasan tentang keutamaan pasrah akan ketetapan qada yang telah Allah berikan. Karena seringkali kita diberikan ketetapan yang sudah Allah berikan, kita masih sewot. Dan ini membahas tentang bagaimana keutamaan jika kita pasrah dengan takdir, dengan ketetapan yang Allah berikan. Ruqyah diceritakan anna tariqan as-sadiq, bahwasanya ada seseorang yang bernama Tariq as-Sadiq. Tariq as-Sadiq innama sumiya sadiqan lima waqa'alahu. Seorang tokoh yang bernama Tariq as-Sadiq, namanya adalah Tariq, akan tetapi ia diberikan julukan dengan julukan as-Sadiq, karena sesungguhnya dia diberikan julukan as-Sadiq itu ada sebabnya. Apa sebabnya dia diberikan julukan as-Sadiq? Lama waqa'a fi bi'ri mu'attalah, pada sewaktu-waktu dia terjatuh ke dalam sumur yang mana sumur tersebut sudah mati, sumur yang sudah tidak lagi terpakai. Ketika Tariq as-Sadiq terjatuh ke dalam sumur yang sudah mati, famarra 'alaiha nafarun minal hajj, maka lewatlah sekelompok rombongan, yang mana rombongan tersebut setelah melaksanakan ibadah haji, rombongan tersebut melihat bahwasanya ada sumur yang kosong, ada sumur yang sudah mati. Faqalu, maka berkata suatu kelompok rombongan tersebut, nasuddu ra'saha, bagaimana kalau kita tutup sumur ini, karena li'alla yaqa'a fiha ahadun, bahaya jika semisalkan ada seseorang yang terjatuh ke dalam sumur yang mati ini. Bagaimana kalau kita tutup saja sumurnya? Akhirnya ditutuplah sumur tersebut. Sumur tersebut ditutup padahal di dalamnya ada Sayyidina Tariq as-Sadiq. Kemudian fakultu fi nafsi, Sayyidina Tariq pun berkata di dalam hatinya, in kuntu shadiqan fa askut, jika aku adalah orang yang benar maka aku akan diam. Fasakata, maka aku terdiam. Jadi ketika ada rombongan, Sayyidina Tariq ini bukanlah minta tolong, karena yang ada di dalam sumur itu adalah Sayyidina Tariq, melainkan jawaban Sayyidina Tariq, yakni in kuntu shadiqan fa askut, jika aku adalah benar maka aku akan diam. Kemudian rombongan tersebut menutup sumur tanpa diketahui bahwasanya di dalam sumur itu ada Sayyidina Tariq. Fasudduha, maka tertutuplah sumur itu. Wansorofu, dan pergilah rombongan tersebut. Fa'azlamat, maka gelaplah, zolaman syadidan, dengan gelap gulita, gelaplah
suasana yang ada di dalam sumur itu karena sumur tersebut sudah tertutup. Wa iza bisirajaini indi, akan tetapi tiba-tiba ada dua lampu yang mana lampu tersebut menerangi kawasan sekitar sumur tersebut. Fasirtu, maka hilanglah, sirnalah kegelapan itu. Anzuru binurihima, bahkan aku bisa melihat sebab cahaya kedua bola lampu tersebut. Wa iza su'banun azimun muqbilun ilayya. Kemudian tiba-tiba ada seekor ular besar yang mana ular besar tersebut mendekatiku. Ketika ular besar tersebut mendekatiku, fakultu fi nafsi, aku berkata di dalam hatiku, izan yazharu sadiqo minal kadzib. Allah akan menampakkan mana yang benar dan mana yang salah. Falamma wasala, ketika ular itu sampai di hadapanku, falamma wasala ilayya, ketika ular itu sampai di hadapanku, zonantu annahu ya'kuluni, aku berprasangka seakan-akan kayaknya ular besar itu akan memakanku. Akan tetapi fasoidanah wa famil bi'ri, ular besar itu bukan memakan Sayyidina Thariq as-Shadiq, melainkan ular tersebut yang besar itu menaik ke atas mulut sumur tersebut, yakni membuka tutup sumur yang tadi ditutup oleh rombongan sekelompok orang pergi haji. Tsumma ja'ala zanbahu fi unuki, kemudian buntut ular tersebut melilit di atas leherku. Ketika buntut ular itu melilit di atas leherku, wa tahta rijli, juga melilit di bawah kakiku. Wa hamalani kal walad, dan ular tersebut membawa diriku seperti seorang ibu membawa anaknya. Wa rafa'a kullu ma ala ra'sil bi'ri, kemudian ular tersebut membuka tutup sumur itu yang sudah ditutup oleh rombongan haji. Wa jazabani ilal ard, dan ular tersebut meletakkanku di atas bumi. Wa jazaba zanbahu anni, dan kemudian ular tersebut melepaskan lilitan leher yang terikat di lehernya Sayyidina Thariq. Fasami'tu hatifan la arahu, kemudian aku mendengar suara yang mana suara itu aku tidak tahu dari mana asalnya. Kata suara tersebut, yaqul hadza min lutfin rabbik, hadza min lutfin rabbik, ini adalah petunjuk dari Tuhanmu. Suara tersebut berkata, ini adalah jalan dari Tuhanmu. Idnajjaka min aduwika bi aduwika, yang mana ini kamu diselamatkan oleh Tuhanmu dari musuhmu dengan pertolongan musuhmu. Fasumya Shadiq, maka dari situlah terjuluk gelar yang bergelar As-Shadiq. Jadi gelar As-Shadiq yang disandarkan oleh Sayyidina Thariq disebabkan karena Sayyidina Thariq itu pasrah akan ketetapan yang Allah berikan, biarin Allah yang menyelamatkan. Dan pesan dari suara yang tidak dikenal itu adalah iznajjaka min aduwika bi aduwika. Ini Masya Allah, seringkali kita berprasangka bahwasanya dia adalah musuh kita, tapi seringkali juga boleh jadi kita berprasangka dia sebagai musuh kita, tapi bisa jadi musuh kita yang akan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, kita jangan sesekali sewot apa yang udah Allah berikan. Apa yang Allah berikan sekarang, syukuri. Apa yang Allah berikan hari ini, syukuri. Jangan kita seringkali sewot, jangan kita seringkali komentar, jangan kita seringkali kritik apa yang sudah Allah berikan. Cukup sekian, semoga bermanfaat dari penjelasan ke-11 kitab An-Nawadir. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.